Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berencana membuat aplikasi Super atau Super Apps untuk melebur Hari ini, bila dunia tanpa digital, bisakah kalian bayangkan? Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Governasi Digital yang diberikan oleh Bapak Ali Rohma selaku dosen pengajar mata kuliah Governasi Digital. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mulai menjawab mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai 5 dan memberikan contoh-contohnya dan menjawab sebisa mungkin saya bisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Ardan Torik, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2019 dengan NIM F1B 019-049. Yang pertama ada apa itu digital ya. Digital secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti digitus, yang artinya adalah jari tangan. Jari tangan itu terdiri dari 10 tangan, yang mana hal tersebut bermakna bahwa nilai 10 itu memiliki dua angka, yaitu 1 dan 0. Jadi secara umum pengertian digital itu sendiri adalah gambar keadaan bilangan yang dalamnya terdiri angka 0 dan 1 yang biasa disebut bilangan binar atau binary digit. Yang mana digital ini adalah satu data ya ataupun sinyal yang terbentuk dalam serangkaian binary digit yang disebut byte, sedangkan setiap digit dalam byte ini disebut dengan bit. Digital juga mempunyai arti lain, yaitu sebagai teknologi elektronik yang dapat melakukan penyimpanan, menghasilkan dan juga memproses data. Contohnya adalah seperti media komunikasi smartphone, laptop, dan juga web portal digital. Oke, setelah kita mengetahui apa itu digital secara singkat dan kemudian kita akan memasuki apa yang dimaksud dengan governance digital sesuai dengan topik perkuliahan kita. Governance digital menurut saya adalah merujuk pada dua kata, yaitu governance dan digital. Secara singkat, menurut UNDP, governance merupakan tata kelola pada lembaga pemerintahan, namun makna governance secara umumnya adalah manajemen atau upaya pemerintah dalam mengelola seluruh kegiatan pemerintahan baik dalam bidang ekonomi, politik, administrasi dengan melibatkan seluruh warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat dalam tata kelola sehingga warga negara dapat mengartikulasikan kepentingannya dan mengupayakan hak dan melakukan kewajibannya dan menjelaskan perbedaan. Tata kelola pemerintah ini meliputi kemampuan pemerintah dalam mengupayakan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta partisipatif dalam proses demokrasi. Kemudian digital sendiri seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, yang berarti suatu teknologi yang dapat melakukan penyimpanan, menghasilkan dan juga memproses data yang terdiri dari dua bilangan digit, yaitu 1 dan 0. Jadi governance digital merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam suatu negara dalam mengupayakan akuntabilitas, peran, dan mengambil keputusan untuk keperluan kehadiran suatu lembaga secara digital melalui penggunaan jenis teknologi tersebut. Contohnya sendiri adalah penggunaan media sosial Twitter sebagai distribusi informasi pemerintah kota melalui akun ofisial. Contohnya seperti akun ofisial Pemkot Kota Tegal, Pemkab Banyumas. Itu merupakan dalam governance digital tata kelola dalam memberikan informasi, sedangkan dalam contoh lainnya adalah seperti e-Samsat, Jakpir Cetem sebagai aplikasi keluaran dari Disduk Capil Kota Tegal, dan banyak lagi seperti aplikasi-aplikasi yang dapat melakukan pelayanan maupun pemberian informasi. Kemudian mengapa sekarang ini diperlukan sekali governance digital? Menurut pendapat saya, governance digital diperlukan bagi pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan zaman ke era digital. Yang kedua, kebutuhan suatu negara untuk memenuhi good governance dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan. Berawal dari perkembangan zaman ke era digital. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dimulai teknologi yang rumit menjadi yang sangat-sangat mudah digunakan menjadi salah satu faktor perlunya governance digital bagi suatu pemerintahan. Hal tersebut menjadi suatu tuntutan kepada pemerintah agar tidak tertinggal zaman dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun pelayanan. Yang kedua, ada kebutuhan suatu negara untuk memenuhi good governance dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang tadi sudah jelaskan, perkembangan governance digital dapat menjadi faktor pendorong reformasi pemerintahan. Dengan adanya kemudahan dan penggunaan media digital dapat memudahkan pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas serta responsabilitas. Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat disebabkan kemudahan akses dan informasi serta pelayanan.
Kemudian tingkat efektivitas dan efisiensi. Governasi digital selain menjadi alat penghubung antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, maupun pemerintah dengan masyarakat, bukan hanya hal dalam informasi namun juga dalam hal pelayanan. Pelayanan yang diberikan melalui digital governance dapat menjadi lebih efisien dan efektif bagi masyarakat selaku pengguna pelayanan maupun bagi birokrasi selaku pengguna layanan, dari mulai pengurangan kertas, pengurangan biaya, pengurangan tenaga kerja maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan tenaga. Kemudian ada contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Salah satu bentuk praktik governansi digital yang setelah diterapkan di Indonesia adalah portal web pemerintah kota atau kabupaten ataupun provinsi. Dalam portal web tersebut menyediakan informasi-informasi publik terkait kegiatan pemerintahan. Portal web tersebut selain sebagai pemenuhan kebutuhan publik akan informasi, juga dapat sebagai bentuk transparansi pemerintahan kota terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Dapat saya ambil contoh portal web Pemkot Kota Tegal dengan link address www.pemkottegal.go.id. Dalam portal web tersebut berisikan data-data yang valid dan juga up to date. Portal web tersebut dapat terhubung dengan official medsos Pemkot dan bahkan terhubung juga dengan portal web sebagai Dinas Kota Tegal. Oke, kemudian selain web portal digital milik pemerintah kota atau pemerintah provinsi, kemudian juga ada yang dalam bentuk governance digital dan bentuk pelayanan. Contoh lainnya adalah tata kelola pelayanan publik dalam praktik Jakir Setem yang diusung oleh pemerintah Dinas Disdukcapil Kota Tegal atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem pelayanan Disdukcapil. Terdapat beberapa jenis pelayanan seperti pembuatan akta kelahiran, kematian, KTP, dan lainnya berhubungan dengan akta-akta atau data-data kependudukan. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan akses dalam memenuhi kebutuhan administratif tanpa melewati jalur yang berbelit-belit, dan lebih baiknya lagi, sistem ini berkolaborasi dengan layanan ojek online sebagai pengirim hasil pelayanan kepada citizen atau masyarakat selaku pengguna pelayanan. Walaupun untuk saat ini tidak semuanya dapat dilakukan secara digital, namun inovasi ini menjadi inovasi yang cukup efisien dan efektif bagi pelayanan publik karena ada beberapa data yang diperlukan langsung oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman saya dalam penggunaan aplikasi atau pelayanan governansi digital pemerintahan di Indonesia. Pengalaman saya sebagai masyarakat Indonesia atau citizen dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis digital yaitu dalam aplikasi e-Samsat atau Electronic System Administrasi Manunggal Satu Atap. e-Samsat merupakan sistem administrasi terpadu yang dibentuk untuk mempermudah layanan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan dokumen kendaraan bermotor dalam satu gedung. Kemudian pelayanan dalam satu gedung tersebut dapat diakses secara online. Yang dulu itu Samsat selalu secara mungkin masih konvensional, harus datang dan banyak juga calon-calonnya. Namun dalam aplikasi Samsat ini pelayanan yang disediakan oleh Samsat kepada masyarakat itu seperti dalam bentukan STNK, pajak kendaraan bermotor, bea nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilakukan secara online oleh masyarakat dan tanpa melalui calo-calo atau orang-orang yang memanfaatkan birokrasi. Baik Samsat dan Samsat dijalankan oleh 3 instansi. Yang pertama adalah dalam Polri atau Polisi Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasara Harja selaku bidang swasta yang terlibat dalam hal asuransi SWD KLLJ. Polri berperan dalam menerbitkan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi berperan dalam menetapkan besarnya PKB dan BBNKB, sedangkan PT Jasara Harja berperan mengelola SWD KLLJ. Pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi e-Samsat selain dalam hal pelayanan juga ada dalam bentuk informasi, yaitu saya dapat mengecek kondisi surat-surat kendaraan bermotor saya dan biaya dalam mengurus dokumen kendaraan, dan juga mungkin kapan jadwal pajak saya akan berakhir. Kemudian juga dalam bentuk pelayanan yang diberikan adalah saya dapat memperpanjang pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang ke tempat, dan membayarnya pun dapat melalui Dan atau Tokopedia ataupun bank yang terintegrasi langsung dengan e-Samsat. Jadi menurut saya terdapat banyak hal positif dalam penggunaan aplikasi ini, dari mulai adanya transparansi biaya dokumen,
efektivitas dan efisiensi pelayanan dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Jadi terdapat hal positif dalam aplikasi ini, namun terdapat kritik dan juga saran terhadap aplikasi ini karena terkadang terdapat beberapa komplain terkait kurang baiknya desain aplikasi tersebut dan masih adanya bug sistem yang ada dalam aplikasi tersebut, dan mungkin itu karena memang aplikasi itu tidak mudah dibuat sehingga perlu dibentuk sebaik mungkin dan perlu pembaruan lebih lanjut lagi. Semoga untuk kedepannya semua pelayanan di Indonesia ataupun informasi dapat beralih ke arah digital dan lebih efektif lagi, efisien lagi, dan menjadi suatu hal yang sangat membanggakan masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah sendiri, tanpa adanya kebocoran data ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan dalam pencarian data itu sendiri. Jadi banyak hal yang harus diperbarui, namun untuk kedepannya saya berharap Indonesia memiliki aplikasi digital yang terintegrasi menjadi satu dalam satu pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu mendownload banyak aplikasi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada jawaban saya yang salah atau penggunaan tutur kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.